Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tools penunjang perkuliahan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Balya Rizky Ramadan, yang kedua Igede Putu Mahendra Jaya, yang ketiga Luh Putu Suryanadi, yang keempat ada Kade Erna Lestari, dan yang terakhir ada Cindy Ningtyas Utami. Selanjutnya yaitu aplikasi VN, adalah aplikasi pengedit video gratis dan mudah digunakan yang tidak memiliki watermark. Aplikasi ini menawarkan semua fitur yang diperlukan untuk membuat video berkualitas tinggi dan profesional, memuaskan kebutuhan editor video profesional maupun amatir. Selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi VN. Yang pertama tanpa watermark, yang kedua fitur lengkap, yang ketiga desain interface yang mudah, yang keempat kustomisasi soundtrack, yang terakhir efek video keren. Selanjutnya yaitu kelemahan aplikasi VN. Yang pertama audio dan video terkadang tidak sinkron, yang kedua terkadang tidak menyimpan output roll kamera, yang terakhir membutuhkan spesifikasi smartphone yang cukup tinggi. Langkah-langkah edit video menggunakan aplikasi VN. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Lalu kalian klik tanda panah yang ada di pojok bawah. Selanjutnya klik tanda project baru. Lalu pilih video yang kalian mau edit. Misalnya seperti ini. Lalu ada beberapa fitur yang ada di timeline pertama ini. Nah, beberapa fitur yang ada di aplikasi ini, yang pertama yaitu fitur filter. Kita bisa menggunakan filter-filter yang tersedia dan juga kita bisa edit manual. Nah, selanjutnya ada fitur trim. Kita bisa atur seberapa video yang kita inginkan. Selanjutnya ada fitur efek. Di sini ada beberapa efek yang tersedia yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada fitur pisah. Fungsinya untuk memisahkan video yang mau kita edit, seperti ini. Lalu ada fitur kecepatan. Kalian bisa atur kecepatan yang kita inginkan. Di sini juga ada preset yang sudah tersedia yang kita bisa gunakan. Lalu ada fitur suara, kita bisa atur seberapa volume yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan foto atau video di video yang kita bakal edit. Misalnya seperti ini. Ada juga fitur untuk menambah teks. Selanjutnya ada fitur untuk menambah musik, efek suara, dan rekaman. Misalnya seperti ini, kita menambahkan musik. Setelah kalian selesai edit video, kita langsung bisa menyimpan video tersebut. Baik, itulah langkah-langkah menggunakan aplikasi VN. Aplikasi selanjutnya yaitu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi yang memudahkan untuk mengelola database berupa karya ilmiah, sehingga seseorang tidak akan kesulitan untuk menuliskan daftar pustaka.
Adapun kelebihan dari Mendeley, yang pertama yaitu dapat membuat citasi secara otomatis. Yang kedua, tulisan disesuaikan dengan penulis. Dan yang terakhir ada dapat mengurutkan daftar pustaka. Adapun kelemahan dari Mendeley ini ada dua. Yang pertama yaitu hanya bisa mengimport file untuk koleksi digital saja, dan yang kedua memerlukan hardware yang lumayan bagus atau besar. Baik, di sini teman-teman saya akan contohkan tata cara penggunaan aplikasi Mendeley. Di sini saya akan mencari sebuah jurnal mengenai perlindungan hukum media cetak dan elektronik. Saya ambil contoh pada yang nomor 2. Apabila sudah terdapat seperti ini, teman-teman bisa langsung download PDF-nya saja. Download file PDF-nya. Apabila sudah, teman-teman bisa kembali ke Word. Dan setelah itu teman-teman bisa mencari, setelah file tersebut di-download, teman-teman bisa membuka file yang tadi telah di-download. Contohnya seperti ini. Dan di sini saya akan mencontohkan, saya akan ambil kutipan pada paragraf yang terdapat di sini. Ini saya contohkan saja. Kalau lebih bagusnya itu kita parafrase, cuman di sini saya akan hanya memberikan sebuah contoh saja, jadi bisa langsung disalin. Setelah itu teman-teman bisa langsung paste kembali. Apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa membuka referensi. Setelah itu klik Insert Citation. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung go to Mendeley. Setelah go to Mendeley, teman-teman bisa langsung memasukkan mengklik file yang sudah tadi di-download pada saat PDF tersebut, jurnal tersebut. Apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa klik Cite yang berada di atas. Dan setelah itu akan muncul seperti ini. Dan ini yang dinamakan dengan EndNote. Di sini saya akan menjelaskan kembali, apabila teman-teman ingin membuat seperti footnote beserta daftar pustaka, teman-teman bisa mengganti style terlebih dahulu yang berada di bawah tulisan Open Mendeley. Teman-teman bisa ubah stylenya ke Modern Humanities Research Association 3D 3rd Edition. Dan setelah itu, kembali teman-teman insert citation, go to Mendeley, klik jurnal yang telah di-download tadi, dan teman-teman bisa kembali untuk cite pada bagian di atas. Akan muncul angka 1 serta ada daftar pustaka yang digunakan. Teman-teman tinggal tap saja. Ini untuk pemberian footnote beserta daftar pustaka. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan penggunaan Mendeley untuk
pembuatan daftar pustaka. Teman-teman bisa kembali ke referensi. Jika tadi kita open Mendeley, sekarang kita insert bibliografi. Teman-teman tinggal klik saja, nanti akan muncul daftar pustaka seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Tools yang selanjutnya yaitu ada Photomat. Photomat adalah sebuah aplikasi ponsel pintar yang digunakan untuk memecahkan soal matematika dengan cara memindai atau mengambil foto soal tersebut. Setelah mengambil foto, aplikasi ini akan menghasilkan solusi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat membantu pengguna memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah matematika tersebut. Kelebihan dari Photomat yaitu yang pertama, kemudahan untuk penggunanya. Yang kedua, bantuan belajar. Yang ketiga, dukungan untuk berbagai jenis soal. Dan yang terakhir, cepat dan lebih efisien. Adapun kelemahan dari Photomat yaitu yang pertama, tidak mendorong pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Ketiga, tidak cocok untuk ujian atau tes. Halo semuanya, berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Photomat. Yaitu yang pertama, buka aplikasi Photomat di HP Anda. Selanjutnya, ambil foto soal matematika. Kemudian, tunggu beberapa saat dan soal tersebut sudah terjawab. Nah, jika kalian ingin melihat tampilan untuk langkah-langkah pemecahan, kalian bisa mengklik tampilkan langkah pemecahan. Brainly merupakan platform pembelajaran sosial yang memungkinkan pengguna untuk saling membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pembelajaran. Kelebihannya yaitu yang pertama, sumber pembelajaran. Yang kedua, komunitas pembelajarannya itu luas. Yang ketiga, ketersediaan gratis. Yang keempat, beragam mata pelajaran. Yang kelima, aksesnya yang mudah. Yang keenam, jawabannya sudah terperiksa. Yang terakhir yaitu berkolaborasi. Halo semua, berikut adalah langkah-langkah menggunakan aplikasi Brainly. Yaitu yang pertama, buka aplikasi Brainly di HP Anda. Selanjutnya, klik foto pertanyaanmu. Nah, lalu kemudian pilih pindai soal untuk soal-soal berhitung dan pindai pertanyaan untuk soal-soal uraian. Lalu kalian bisa memfoto pertanyaan kalian. Lalu kemudian klik selesai. Setelah itu, kalian bisa memilih penyelesaian mana saja yang akan kalian gunakan untuk soal yang kalian tanyakan. Selanjutnya itu ChatGPT. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generation Pre-trained Transformer. Ini adalah jenis modal pembahasan berbasis transformer yang telah dilatih secara besar-besaran pada data teks untuk bertugas-tugas berbicara ataupun berinteraksi dengan manusia dalam bentuk percakapan atau obrolan. Model ini menggabungkan kemampuan yang kuat dalam pembahasan atau bahasa alami dalam kurung NLP dengan kemampuan generatif untuk menghasilkan teks yang responsif dan kontekstual dalam obrolan. Selanjutnya itu kelebihannya. Kelebihannya yang pertama itu mudah dipelajari, yang kedua itu mampu menghasilkan teks yang terdengar alami dan serupa dengan cara manusia berbicara. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti penulisan dan analisis.
Yang keempat, potensi untuk menghemat waktu dan sumber daya. Baik, selanjutnya itu kelemahannya. Tidak selalu benar yang pertama. Yang kedua, tidak kemampuan berpikir kreatif dan empati. Yang ketiga, tidak cocok untuk ujian atau tes. Yang keempat, tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Baik, di sini saya akan praktekkan cara penggunaan ChatGPT. Yang pertama, teman-teman alangkah baiknya dulu mendownload aplikasi ChatGPT. Yang bagi pengguna user Android bisa download di Play Store, yang iOS bisa download di App Store. Setelah itu, teman-teman buka ChatGPT. Habis buka, teman-teman akan dinotifikasikan dengan email access, dan teman-teman masukkan email tersebut yang teman-teman sudah punya. Habis masukin email, teman-teman langsung bisa memasukkan nomor WA atau nomor yang sudah terverifikasi. Sudah dimasukkan. Habis itu akan ada kode barcode yang akan keluar, dan teman-teman tunggu dulu agar kode barcode itu keluar. Jika sudah keluar, teman-teman masukkan kode barcode yang sudah dikirim oleh ChatGPT lewat pesan ataupun WhatsApp. Nah, setelah semua itu, ChatGPT pun siap untuk digunakan. Baik, karena saya tadi semua sudah menggunakan langkah-langkah tersebut, maka saya tinggal login aja ke aplikasinya. Nah, seperti ini. ChatGPT membantu mempermudah teman-teman yang lagi bingung menggunakan tugas-tugas ataupun membuat makalah-makalah tersebut. Seperti saya contohnya mencari tentang topik sejarah Candi Prambanan gitu. Sejarah, tinggal teman-teman tinggal klik di sini, ketik aja maksudnya sejarah Candi Prambanan. Nah, tinggal pencet, ChatGPT otomatis akan menanggapi pertanyaan yang teman-teman yang sudah diketik kayak gini. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada tools Open Knowledge Maps. Open Knowledge Maps adalah platform daring yang digunakan untuk mencari, mengeksplorasi, dan memvisualisasikan informasi ilmiah dan penelitian. Platform ini bertujuan untuk membuat akses pengetahuan ilmiah lebih mudah dipahami dan dapat diakses dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Baik, selanjutnya adapun kelebihannya, yang pertama ada pencarian yang efisien, yang kedua aksesnya terbuka, yang ketiga sumber data terdiversifikasi, dan yang terakhir kemudahan penggunaannya. Selanjutnya adapun kelemahannya, yang pertama keterbatasan dalam basis data, yang kedua tidak menyediakan akses langsung ke sumber aslinya, yang ketiga tidak selalu terbaru, dan yang terakhir terbatas dalam penelitian ilmiah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan cara atau bagaimana cara mencari referensi artikel atau topik yang relevan dengan topik-topik yang kita minati atau yang mau kita cari. Untuk langkah awal, kita login di Open Knowledge Maps di Chrome atau dimanapun di layanan browser Anda. Setelah Anda login, tampilan web akan seperti ini. Jadi kita ketikkan topik-topik yang ingin dicari. Misalnya nih, yes crime. Langsung klik go. Nah, tampilan
selanjutnya akan menampilkan topik-topik yang relevan atau sesuai dengan kajian-kajian yang kita ingin cari. Seperti ini. Jadi kalian bisa mengakses untuk menemukan ide-ide untuk keperluan tugas ataupun karya ilmiah yang kalian buat. Jadi tinggal klik aja, misalnya yang ini. Nah, akan ditampilkan, bisa kalian download dan akses untuk dijadikan kajian atau ide yang berguna untuk tugas kalian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan intisari dari workshop yang dilaksanakan oleh LPPM UPI dengan tema workshop atau judul workshop yaitu penerapan ChatGPT, POP, Open Knowledge, Maps, CP, Insightful, Mendeley, dan Guildbolt untuk pembuatan draft artikel ilmiah, tugas akhir, dan buku monograf. Zaman ini, perkembangan teknologi telah mencakup hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di dalam dunia pendidikan saat ini, teknologi digunakan dalam berbagai konteks, seperti penulisan karya ilmiah dan pencarian materi referensi. Terdapat banyak sekali aplikasi yang berguna untuk mencari referensi seperti ChatGPT dan Mendeley yang dibahas dalam workshop tersebut. Workshop tersebut mencakup panduan penggunaan aplikasi serta mengulas kelebihan dan kelemahan masing-masing aplikasi. Dalam workshop ini, ada 3 narasumber yang menyampaikan berbagai materi yang berbeda. Adapun materi yang dibahas dalam workshop kali ini, yang pertama ada karakteristik tulisan ilmiah dan karakter proposal hibah penelitian. Yang kedua ada peran tools AI untuk penelitian, kegunaan tools AI, kemampuan dan keterbatasan ChatGPT, beberapa platform pencarian literatur, dan yang terakhir ada aplikasi Mendeley. Yang pertama terdapat karakteristik tulisan ilmiah. Karakteristik tulisan ilmiah memperoleh ciri-ciri yang pertama yaitu topik yang relatif up to date, yang kedua objektivitas, yang ketiga keakuran, yang keempat metode penelitian, yang kelima struktur dan yang terorganisir, yang keenam ada bahasa yang jelas dan formal, yang ketujuh ada pengutipan dan referensi, dan yang terakhir ada diperkuat dengan adanya peer review. Selanjutnya karakter proposal hibah penelitian. Yang pertama yaitu ada relevansi dengan prioritas kementerian, yang kedua klarifikasi tujuan, sasaran, dan solusi yang dihasilkan. Yang ketiga, metode penelitian atau pengembangan. Yang keempat, ada kekuatan inovasi dan kebaharuan yang dihasilkan. Yang kelima, manfaat yang signifikan. Yang keenam, kepastian keberlanjutan yang ditandai dengan roadmap yang disusun. Selanjutnya ada peran tools AI untuk penelitian. Menurut narasumber, adapun peran tools AI ini dalam penelitian antara lain yang pertama ada mesin pencari cerdas atau smart search engines. Yang kedua ada asisten penelitian berbasis AI atau menemukan referensi yang relevan dengan topik. Yang ketiga ada penalaran cerdas dan analisis data. Yang keempat ada rekomendasi jurnal berbasis AI. Yang kelima ada sistem rekomendasi berbasis AI. Yang keenam ada sintesis literatur otomatis, dan yang terakhir ada analisis sentimen pada ulasan artikel. Selanjutnya ada kemampuan keterbatasan ChatGPT. Yang pertama yaitu ada keterbatasan pemahaman konteks. Yang kedua tidak memiliki emosi. Yang ketiga tidak dapat memeriksa kebenaran informasi. Yang keempat rentan terhadap bias. Yang kelima tidak dapat memberikan pengalaman manusia. Yang keenam ada keterbatasan dalam bahasa. Yang ketujuh ada keterbatasan dalam teks. Yang kedelapan ada kurangnya pemahaman tentang dunia nyata. Dan yang terakhir ada terbatas pada data terbaru. Adapun beberapa platform pencarian literatur yang dimaksud antara lain yang pertama ada OKMaps atau Open Knowledge Maps.
OKMS merupakan platform yang menggunakan peta konsep visual untuk menyajikan informasi literatur. Yang kedua ada CP atau Connected Paper. CP atau Connected Paper merupakan platform yang sangat berguna untuk peneliti yang ingin mengeksplorasi hubungan antar paper ilmiah. Dan yang ketiga ada Incitable XYZ. Tools online gratis yang membantu untuk membangun jaringan makalah akademik berdasarkan topik pilihan. Yang terakhir ada aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley terbagi menjadi dua, yaitu ada versi desktop yang dapat diakses tanpa koneksi internet, dan yang kedua ada versi Reference Manager yang memerlukan akses internet atau pengguna secara daring. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.